Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Arianto, NPM 2017 4350455. Saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, dan di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi, yaitu dengan tema sertifikasi keahlian profesional di bidang IT. Yang pertama ada pengertian sertifikasi, yaitu sertifikasi memiliki pengertian yaitu independen, objektif, dan tugas yang regular bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sertifikasi TI menunjukkan para profesional teknologi informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Sertifikasi TI memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan, khususnya dalam pasar global, karena kemampuan dan pengetahuan profesional teknologi informasi dan telekomunikasi telah diuji dan didokumentasikan. Yang kedua, keuntungan sertifikasi. Sertifikasi memiliki keuntungan antara lain membuka lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan kredibilitas seorang profesi TI di mata pemberi kerja, meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang sudah bekerja, meningkatkan kompetensi dan tenaga TI dari mancanegara. Yang ketiga ada tujuan sertifikasi. Sertifikasi memiliki tujuan diantaranya membentuk tenaga praktisi TI yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja TI yang tinggi, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Yang keempat, jenis sertifikasi. Sertifikasi memiliki berbagai jenis sertifikasi. Sertifikasi memiliki berbagai jenis, antara lain: 1. Sertifikasi akademik yang memberikan gelar sarjana, master, dan lain-lain. Yang kedua, sertifikasi profesi, yaitu suatu sertifikasi yang memberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk profesi tertentu. Selanjutnya, mengapa kita perlu sertifikasi IT? Sertifikasi IT berfungsi untuk memberikan kredibilitas bagi mereka yang ingin mencari atau berkarir di bidang IT. Dengan tersertifikasi oleh organisasi terkemuka, mereka yang telah mencapai satu atau lebih sertifikasi IT cenderung menonjol dari kebanyakan orang dan dianggap lebih mungkin untuk berhasil di posisi mereka. Dikombinasikan dengan pengalaman kerja yang spesifik, pemilik sertifikat IT bisa langsung berhadapan dengan manajer perekrutan untuk langsung mengkomunikasikan kemampuan dan langsung bisa bekerja di perusahaan tersebut. Sertifikat IT juga membantu pemiliknya yang berada di bidang IT tetap update dalam pengembangan tren dalam teknologi informasi sambil meningkatkan keterampilan mereka. Sertifikasi teknologi informasi juga dapat bermanfaat dalam membantu karyawan yang mencari promosi atau mempertimbangkan posisi lain yang lebih tinggi di bidang IT serupa. Mendapatkan sertifikat IT juga dapat meningkatkan gaji karyawan pemilik sertifikat itu sendiri. Menurut survei terbaru dari Global Knowledge, gaji tahunan untuk para profesional IT rata-rata 8.400 US dollar atau setara 100 juta rupiah. Lebih tinggi bagi mereka yang memiliki satu atau lebih sertifikat IT. Lalu selanjutnya, cara mendapatkan sertifikat IT. Ini adalah beberapa langkah untuk mendapatkan sertifikat IT yang kamu inginkan. Langkah pertama, memiliki jenis sertifikasi. Langkah pertama adalah melihat jenis sertifikasi IT yang diinginkan. Misal ingin memiliki sertifikat di bidang jaringan, maka Anda bisa melihat lebih berbagai vendor memiliki sertifikasi di bidang jaringan, maka Anda bisa melihat cara mendapatkan sertifikasi IT. Ini ada beberapa langkah untuk mendapatkan sertifikasi IT yang kamu inginkan. Langkah pertama, memiliki jenis sertifikasi. Langkah pertama adalah memilih jenis sertifikat IT yang diinginkan. Misal ingin memiliki sertifikat di bidang jaringan, maka Anda bisa melihat-lihat berbagai vendor yang mengeluarkan sertifikat di bidang jaringan seperti Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, dan lain-lain.
Langkah kedua, mengikuti pelatihan. Jika telah memutuskan untuk memiliki sertifikat di bidang tertentu, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti training dari vendor tersebut. Biasanya training atau pelatihan yang diberikan bisa mencapai 3 hari atau 24 sampai dengan 40 jam. Langkah ketiga, mengikuti ujian. Setelah mengikuti training, peserta akan ikut serta dalam ujian sertifikasi. Dalam ujian sertifikasi, ada yang mengerjakan soal pilihan ganda dan ada yang mengerjakan ujian langsung seperti mengerjakan proyek tertentu. Tergantung dengan jenis sertifikasi yang Anda pilih. Langkah 4. Jika lulus mendapat sertifikat. Jika lulus dengan batas tertentu, maka peserta akan mendapatkan sertifikat IT. Jika tidak lulus, maka peserta disarankan untuk mengikuti ujian kembali. Dan selanjutnya, 3 model sertifikasi profesional. Yang satu dikembangkan oleh Professional Society, sebagai contoh British Computer Society atau BCS. Ada lagi Australian Computer Society atau ACS. Ada lagi Southeast Asian Regional Computer Confederation atau SHIRT. Yang kedua dikeluarkan oleh komunitas suatu profesi, sebagai contoh Linux Profesional, SEC atau Sistem Administrasi Guild. Ada lagi CISA atau East Auditing. Ada lagi CISA, yaitu East Auditing. Yang ketiga dikeluarkan oleh vendor, sebagai contoh NQSI by Microsoft. Ada lagi CCNA atau Cisco. Dan ada lagi CNA dari NetWare. Ada lagi RHCE atau Red Hat. Biasanya skill yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan berorientasi pada suatu produk dari vendor tersebut. Selanjutnya, profesi yang memerlukan sertifikat TI. 1. Profesi ICT atau operator, administrator, developer, engineer, spesialis. Yang kedua, akademis ICT, trainer, lecturer, instruktur, dan teacher. Yang ketiga, manager dan supervisor ICT. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam pengembangan TI dan telekomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Dedi Zulfa. NPM saya 201743500454. Dari kelas R7H akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang jenis sertifikasi IT. Sertifikasi developer adalah sertifikasi untuk pengembangan perangkat lunak. Ada berbagai macam bahasa pemrograman dan alat serta sumber daya untuk sertifikasi pengembang perangkat lunak ini. Sertifikasi yang memverifikasi keterampilan coding dalam C atau C++ atau Java akan menjadi checklist yang sangat berharga di kurikulum vitae atau CV Anda. Sertifikasi populer lainnya yang dicari perusahaan termasuk sertifikasi pengembang Adobe dan Microsoft. Berikut adalah beberapa sertifikasi pengembang perangkat lunak yang populer yang bisa menjadi pilihan, yaitu C++ Certification, Microsoft Certified Solution Developer, Amazon Web Service Certified Developer, Adobe Certified Expert, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sertifikasi bidang mobile. Dengan kenaikan tajam pengguna smartphone, maka peminat pengembang perangkat lunak seluler pun sangat diminati. Dua sistem operasi seluler yang paling populer adalah Android dan iOS. Digabungkan, mereka saat ini memiliki harga pangsa pasar 98%. Beberapa sertifikat pengembang perangkat lunak seluler yang paling populer yang dicari oleh perusahaan adalah MTA Developer, IBM Certified Mobile Application Developer, Android Certified Application Developer, dan lain-lain. Sertifikasi Big Data. Karena semakin banyaknya data yang ada di server,
Berbagai perusahaan sangat disayangkan jika data tidak dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang mencari spesialis Big Data. Berikut ini adalah sertifikat Big Data populer untuk dipertimbangkan pemiliknya, yaitu Oracle Business Intelligence Certification, Microsoft Certified System Engineer Business Intelligence, Microsoft SQL Server Certification, Cloudera Certified Professional Data Scientist. Selanjutnya, sertifikasi cloud. Perkembangan teknologi terbaru disokong dengan komputasi awan atau cloud computing. Banyak perusahaan yang beralih ke teknologi cloud. Oleh karena itu, kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang cloud pun menjadi tinggi. Berikut ini adalah sertifikat di bidang cloud, yaitu Amazon Web Service Certified Solution Architect, Google Cloud Certification, VMware Certified Professional, CompTIA Cloud Plus, Microsoft Certified System Engineer Private Cloud. Selanjutnya, sertifikasi Helpdesk. Microsoft Windows dan Apple OS X adalah sistem operasi desktop terkemuka yang digunakan di tempat kerja. Microsoft juga menerbitkan grup aplikasi Microsoft Office yang digunakan oleh banyak bisnis. Google G Suite adalah perangkat populer lain yang digunakan di tempat kerja di seluruh dunia. Ini adalah beberapa area fokus yang membantu para profesional helpdesk. Berikut adalah beberapa program sertifikasi populer yang akan membantu Anda sebagai profesional di helpdesk. CompTIA A+, Apple Certified Support Professional, Google IT Support, Microsoft Specialist. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bauji, NPM 2017 43500 494. Di sini saya akan melanjutkan tentang sertifikat keahlian di bidang IT. Sertifikat keamanan IT, spesialis keamanan teknologi, sangat penting untuk melindungi sejumlah besar data sensitif yang tersimpan online. Ini adalah akibat dari semakin berkembangnya teknologi cloud, maka sumber daya yang memiliki kemampuan dan spesialisasi keamanan pun menjadi kebutuhan setiap manusia. Sertifikat keamanan IT adalah salah satu cara memberi kerja untuk memeriksa calon karyawan dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan menjaga keamanan data. Berikut ini adalah sertifikat keamanan IT yang diperlukan untuk berkarir di bidang keamanan IT, yaitu yang pertama COBIT, Control Object and Related Technology. Yang kedua, sertifikat Ethical Hacker. Yang ketiga, sertifikat Information Security Manager. Yang keempat adalah Security Essential. Yang kelima, CompTIA Security Plus. Sertifikat jaringan. Kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk membuat koneksi antar perusahaan dengan internet adalah kemampuan jaringan komputer. Oleh karena itu, sertifikat bidang jaringan sangat dibutuhkan. Berikut adalah beberapa sertifikat yang diperlukan untuk menambah portofolio di bidang jaringan komputer. Yang pertama, Mikrotik Certificate Network Associate. Yang kedua, Cisco Certificate Network Associate. Yang ketiga, Mikrotik Certificate Routing Engineer. Yang keempat, Cisco Certificate Internet Work Expert. Yang kelima, Cisco Certificate Networking Professional. Yang keenam, CompTIA Network Plus. Sertifikat database atau basis data merupakan perangkat yang tidak bisa dipisahkan oleh pengembang perangkat lunak. Oleh karena itu, sertifikat database juga sangat dibutuhkan. Oracle dan SQL telah lama dikenal sebagai leader dalam database management system atau DBMS. Beberapa sertifikat yang paling populer untuk database yaitu Oracle Certificate Professional. Yang kedua, Info Management Certificate. Yang ketiga, NoSQL Certificate. Yang keempat, Microsoft SQL Server Database Certificate. Yang kelima, ICCP Certificate Data Management Pro. Sertifikat Sistem Administrasi. Administrasi sistem atau
admin merupakan sumber daya yang sangat penting di suatu organisasi IT, maupun tanpa adanya admin maka teknologi informasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Seorang administrator sistem yang terampil harus dapat menguasai berbagai keterampilan teknologi termasuk direktoria, jaringan manajemen basis data, berbagai aplikasi, perangkat lunak, email, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa sertifikat IT yang dicari untuk memverifikasi keterampilan seorang admin sistem, yaitu yang pertama VMware Sertifikat Profesional, CompTIA Server Plus, Linux Professional Institute Certificate, Red Hat Certificate Engineer. Yang kelima, Microtik Certificate Solution Expert. Sertifikat IT Project Management. Dalam mengembangkan sebuah proyek IT diperlukan seorang proyek manager. Manajer proyek IT memimpin tim IT dan mengawasi proyek-proyek yang dikerjakan. Memiliki keterampilan di bidang manajemen proyek dan buktikan dengan sertifikat manajemen proyek profesional. Merupakan salah satu dengan memiliki kesempatan yang bagus untuk berkarir sebagai proyek manajemen IT. Sertifikat Professional Manager Proyek merupakan sertifikat yang paling dicari dalam profesi ini. Ini adalah sertifikat manajemen proyek untuk manajemen proyek umum yang akan berlaku untuk pekerjaan manajemen proyek lainnya. Namun, jika Anda ingin berspesialisasi dalam proyek IT, memiliki sertifikat di bidang Scrum Master mungkin merupakan pilihan yang tepat. Berikut ini beberapa sertifikat di bidang pengelolaan proyek, yaitu pertama, sertifikat Associate Project Management atau CAM. Yang kedua, Project Management Profesional atau PIMP. Yang ketiga, sertifikat Scrum Master atau CSM. Dan masa berlaku sertifikat IT, biasanya masa berlaku sertifikat IT itu dimulai dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Setiap vendor dan organisasi penyedia sertifikat berbeda-beda, tapi rata-rata 3 tahun. Misalnya untuk sertifikat dari Microtik Cisco itu berlaku 3 tahun. Dan kesimpulan dari sertifikat di bidang keahlian IT yang harus kamu ketahui: untuk memiliki sertifikat di bidang IT harus memiliki kemampuan standar yang menjadi tolak ukur lulus atau tidaknya dari ujian sertifikat dengan memiliki sertifikat IT. Maka mudah-mudahan karir di bidang IT yang menjadi lebih cerah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.